Halo semuanya, selamat datang di channel Auto Driver. Dan inilah mobil yang sangat mengejutkan, diluncurkan di 2017. Suzuki akhirnya memasukkan varian diesel untuk R3. Dan bukan sembarang diesel, karena dia adalah diesel hybrid seperti Anda bisa lihat di tulisannya. Diesel hybrid ini juga mengejutkan karena harganya sangat reasonable. Kita lihat apa yang ditawarkan oleh mobil ini. Kalau kita mendengar kata hybrid, maka sudah terbayang mobil yang harganya sangat mahal. Tapi ternyata tidak. Mobil ini dijual 219,5 juta rupiah on the road. Bertransmisi manual, sudah dilengkapi dengan ABS, airbag, walaupun wajahnya bukan yang seperti R3 Dreza. Dia artinya harganya setara dengan R3 Dreza yang bertransmisi manual juga, bahkan lebih murah dari sejumlah varian Suzuki R3 lainnya. Karena rahasianya adalah mesin yang dipakai. Mesin ini 1300 cc, diesel dilengkapi dengan turbo. Tapi karena ini hybrid, pasti ada pertanyaan, di manakah letak baterai lithium yang besar untuk mensuplai listrik ke mesin? Jawabannya tidak ada. Atau di mana motor listrik yang menggerakkan roda supaya mobil bisa berjalan dengan mode elektrik sebelum kemudian dibantu oleh mesin? Jawabannya juga tidak ada motor listrik yang terpisah. Makanya mesin ini bisa tidak mendapat pajak yang berat seperti mobil hybrid karena dianggap tidak mempunyai dua mesin tapi hanya satu mesin. Lantas bagaimana cara kerjanya? Oke, jadi di mesin konvensional itu ada yang namanya alternator. Alternator adalah peranti yang diputar oleh mesin yang menghasilkan listrik, kemudian listriknya disimpan ke aki untuk mencegah aki supaya tidak tekor atau kekurangan listrik. Nah, di mobil ini aki yang digunakan itu kapasitasnya besar sehingga bisa menyimpan listrik lebih banyak. Listrik itu digunakan untuk apa? Listrik yang sudah banyak itu akan digunakan untuk mensuplai listrik pada saat sistem di mobil ini mematikan mesin pada saat kita berhenti di kemacetan atau di lampu merah atau sistem start-stop system. Nah, listrik yang dari aki ini akan menyuplai semua peranti listrik di dalam mobil. Kemudian pada saat mau men-start lagi, dia tidak menggunakan motor starter biasa, tapi aki ini akan memerintahkan alternator yang tadinya diputar oleh puli, sekarang bisa memutar puli untuk menyalakan mesin. Bahkan pada saat akselerasi, sebagian dari tenaga mesin itu akan dibantu oleh putaran dari alternator itu. Makanya sekarang disebutnya bukan alternator lagi, tapi ISG oleh Suzuki, yaitu Integrated Starter Generator. Dengan begitu, walaupun jumlah listrik yang dipakai untuk membantu kehematan mobil ini tidak sebanyak mobil hybrid murni, tapi setidaknya memberi kontribusi. Makanya dia diklaim sangat hemat yang nanti akan kita tes. Sebagai bukti, walaupun mesinnya ini sama persis dengan yang digunakan oleh Chevrolet Spin Diesel, output berbeda. Kalau di Spin Diesel, mesin ini menghasilkan tenaga 75 HP dan torsi 190 Nm. Di Suzuki, dengan bantuan sistem mild hybrid, sistem ini disebut oleh Suzuki sebagai mild hybrid, mesin ini menghasilkan 89 HP dan torsi 200 Nm yang sudah bisa didapat sejak 1750 RPM. Makanya dia juga diklaim lebih hemat. Secara umum desainnya sama dengan R3 lain setelah facelift, namun dengan beberapa perbedaan detail. Untuk di kabin bagian depan, semuanya relatif sama, tapi ada beberapa perbedaan. Yang pertama adalah kalau Anda melihat ke kanan, sekarang ada tombol on-off untuk sistem start-stop. Head unit tetap menggunakan terintegrasi, namun dalam format yang paling sederhananya, dia juga belum touchscreen. Dan belum juga dilengkapi dengan sambungan telepon Bluetooth. Namun setidaknya kalau Anda memiliki gadget Apple atau Android dan memiliki kabel datanya, Anda tinggal hubungkan ke slot USB di depan, maka dia akan langsung bisa memutar musik dari handphone Anda. Sama seperti R3 lainnya, mobil ini memiliki instrumen dengan MID di tengah. Namun bedanya ia memiliki lagi lampu indikator berwarna hijau bertuliskan SHVS atau Smart Hybrid Vehicle by Suzuki.
Lampu ini menyala saat sistem melakukan pengisian ulang ke aki. Posisi mengemudi sendiri seperti halnya R3, dia posisinya lebih duduk. Memang kalau dibandingkan Mobilio misalnya ya, dia lebih duduk, tapi dia tetap lebih ergonomis. Ergonomis itu artinya lebih pas untuk di badan dibandingkan Daihatsu Xenia atau Toyota Avanza. Tapi memang dia tidak seergonomis Honda Mobilio. Dia sama persis dengan R3 varian lainnya. Dan sekarang yang menjadi pertanyaan banyak orang adalah berapa besar getaran yang dihasilkan oleh mesin dieselnya. Kami tidak mau hanya dengan omongan. Di sini kami sediakan gelas berisi air putih yang dia akan menunjukkan berapa banyak getaran yang terjadi di kabin mobilnya. Anda bisa lihat sendiri betapa kecilnya getarannya, dan memang kami juga merasakan hampir tidak ada getaran yang berbeda dibandingkan mesin bensin, kecuali mungkin pada saat starter pertama kalinya, karena diesel itu adalah mesin dengan kompresi yang sangat tinggi. Bahkan ketika pintu ditutup semua dan jendela itu rapat, itu benar-benar hening kabinnya. Kami tidak akan panjang lebar membahas akomodasi dan kepraktisan mobil ini karena memang masih mirip dengan R3 biasa. Dan untuk akomodasi, khususnya di baris kedua Anda bisa melakukan pergeseran kursi, sedangkan ruang kaki dan ruang kepala di baris ketiga memang terbatas. Seperti varian bensinnya, R3 diesel ini pun akan mendapatkan kaca film berkualitas dari Solar-Gard Saint-Gobain. Saint-Gobain sendiri sudah hadir lebih dari 350 tahun dan merupakan pabrikan kaca terbesar di dunia, serta satu-satunya produsen kaca dan kaca film yang terintegrasi menjadi satu. Solar-Gard diproduksi dengan teknologi terdepan dan tersedia di lebih dari 90 negara. Solar-Gard Indonesia berkomitmen menghadirkan produk terbaik sesuai dengan kebutuhan dan iklim tropis yang membutuhkan penolakan panas stabil, bukan diserap seperti kaca film kompetitor pada umumnya. Solar-Gard memiliki varian lengkap, kualitas, dan performa yang tidak perlu diragukan lagi. Juga didukung jaringan dealer yang tersebar di seluruh Indonesia dan sistem garansi online. Jadi, sudahkah Anda dilindungi oleh kaca film berkualitas dari Solar-Gard Saint-Gobain? Terima kasih atas perhatian Anda. Sekarang kembali ke Suzuki R3 Diesel. Dan inilah yang ditunggu-tunggu, bagaimana rasanya R3 Diesel ketika dijalankan. Sangat mudah menjalankan mobil ini. Gigi satu merayap dari berhenti, itu tidak perlu menekan gas. Hanya lepas kopling saja dan mobil dengan gampangnya melaju, khas mesin diesel. Kemudian untuk koplingnya dia juga enteng. Jadi sebenarnya mobil ini tidak terlalu melelahkan, tapi memang akan sangat baik kalau misalnya ada transmisi maticnya. Kami sudah bertanya ke Suzuki kapan transmisi maticnya masuk. Suzuki bilang mereka akan melihat dulu respons pasar mengenai R3 diesel ini. Nanti kalau respon pasarnya bagus, bukan hal sulit untuk mereka membuat varian maticnya, walaupun di India tidak ada varian matic sekalipun, karena mereka punya pabrik di sini dan mereka dengan mudahnya bisa memasukkan transmisi otomatis ke sini. Begitu kira-kira kata Suzuki. Jadi untuk manual dia tergolong yang sangat mudah, tapi kami menantikan varian maticnya. Begitu mendapati kemacetan, karakter mobil ini langsung terasa perbedaannya. Nah, di saat kemacetan seperti ini, masukkan netral dan lepas kopling, dia mesin langsung mati. Dan ketika Anda mau berjalan lagi, Anda tinggal injak kopling, dia seketika menyala mesinnya, bukan dengan motor starter, tapi dengan ISG-nya tadi, Integrated Starter Generator. Jadi dari puli alternatornya itu yang menstart mesin terasa sangat smooth dan instan.
Tapi memang pada saat di kemacetan dia berbeda dengan mobil hybrid seperti biasanya. Kalau mobil hybrid biasa itu AC juga kompresornya diputar oleh tenaga listrik. Kalau ini tidak, masih konvensional sehingga kompresor AC berhenti bekerja dan AC menjadi tidak sedingin biasanya. Tapi kalau dia sudah terlalu panas, dia merasa bahwa wah ini udah tidak nyaman bagi penumpang di kabin, dia otomatis menyala sendiri. Atau kalau misalnya daya di baterai juga sudah mulai berkurang, dia langsung menyalakan mesin. Tapi memang start stop yang dimiliki mobil ini smooth, benar-benar sangat halus. Padahal ini mesin diesel. Hanya ada getaran sedikit pada saat starter dan mati, tapi itu pun sangat bisa ditoleransi dan membuat mobil ini menjadi lebih hemat lagi di kemacetan. Tapi secara overall, karakter pengendaraannya berbeda dengan hybrid murni. Jadi tidak ada itu karakter seperti khasnya hybrid murni di mana mesin itu kadang-kadang mati pada saat deselerasi misalnya, kemudian menyala lagi dengan smoothnya bahu-membahu antara mesin listrik dan bensinnya menyuplai energi atau mengambil energi. Itu tidak ada. Dia seperti mobil konvensional dengan fitur auto start stop. Itu saja rasanya mobil ini, karena memang sistemnya juga sederhana. Ditambah lagi lebih sederhananya lagi, di dalam tidak ada indikator aliran energi, sedang mengecharge kah atau sedang mensuplai listrik kah atau berapa level dari baterai sekarang, itu tidak ada. Hanya ada lampu SHVS yang dia menyala hijau kalau dalam posisi kita sedang deselerasi dan mengambil energi untuk diisikan ke baterai. Hanya itu saja. Jadi Anda pengemudi biasa juga tidak akan merasa kagok mengendarai mobil ini karena rasanya benar-benar sama seperti mobil biasa, hanya ada auto start stop saja. Kami sudah mengetes mobil ini beratus-ratus kilometer dan seperti bisa diduga, hasil konsumsi bahan bakarnya sangat hemat. Di dalam kota, dia bisa menembus 18,4 km per liter kalau Anda selalu mengaktifkan fitur auto start stopnya. Tapi kadang saya juga malas mengaktifkan fitur tersebut karena AC tidak dingin seperti yang tadi saya jelaskan. Tapi tanpa auto start stop sekalipun, walaupun mesin itu masih berjalan di kemacetan, di dalam kota dengan kecepatan rata-rata 22 km per jam, mobil ini masih sanggup menembus di atas 17 km per liter. Dan itu impresif. Lantas yang unik adalah di rute tol, karena di rute tolnya tidak jauh berbeda dibandingkan di jalan raya dalam kota, karena kami mencatat di kecepatan rata-rata 90 km per jam, dia hanya mencatat 21,2 km per liter, bahkan lebih rendah dibandingkan klaim yang ada dari Suzuki dan BPPT ini. Tapi kami tahu penyebabnya. Penyebabnya adalah rasio gigi dari mobil ini yang terlalu tinggi. Jadi walaupun di gigi 5 dia lari 100 km per jam, itu putaran mesin masih 2400 rpm dan itu sangat tinggi untuk diesel. Kemudian kami lakukan eksperimen lagi. Bagaimana kalau kita turunkan kecepatan rata-rata menjadi 80 km per jam di tol sama-sama dengan menggunakan gigi 5, maka hasilnya kami mendapatkan 22,6 km per liter. Itu sama persis dengan klaim dari Suzuki dan BPPT. Turunkan lagi ke 70 km per jam, kami mendapatkan 24,8 km per liter. Dan ketika kami benar-benar turunkan sampai 60 km per jam berjalan konstan dengan gigi 5, itu kami bisa mencapai hampir 27 km per liter. Benar-benar luar biasa iritnya, hanya butuh giring yang lebih rendah rasionya. Jadi kami sangat sarankan kalau Suzuki mau mengembangkan lagi mobil ini, gunakan transmisi 6 speed manual. Apalagi ini transmisi manualnya juga sangat menyenangkan, perpindahannya sangat enteng dan presisi, sehingga kalau diberi satu rasio lagi yang lebih rendah, itu akan selain menjadi karakternya lebih sporty, juga konsumsi bahan bakarnya akan lebih hemat di kecepatan yang lebih tinggi. Tapi terus terang, hasil dari tes konsumsi BBM itu sempat membuat kami curiga. Karena kami punya pengalaman mencoba R3 yang bensin, terjadi kesalahan yang cukup besar dari MID-nya, antara data kehematan di MID dengan aktualnya. Jadi kami pun melakukan cross check dengan metode full to full.
Dan apa yang terjadi setelah kami mengecek akurasi dari MID, ternyata hasil aktualnya tidak lebih boros daripada hasil di MID, bahkan hasil aktual yang kami dapatkan sedikit lebih irit daripada yang terbaca di MID. Sebenarnya, secara teknis mobil ini sudah dibuat untuk spek Indonesia. Bahkan, mesin telah diuji menggunakan solar biasa dan tidak bermasalah. Namun, Suzuki sebagai APM-nya hanya bisa merekomendasi mobil ini memakai BBM diesel non-subsidi seperti Pertamina Dex, Dexlite, Shell, atau Total. Itu juga untuk mendukung emisinya yang sudah Euro 3. Sama halnya seperti mobil bermesin bensin yang secara teknis bisa menggunakan premium, namun tetap direkomendasi APM-nya memakai oktan 91 ke atas. Di atas kertas, figur akselerasi yang dihasilkan memang tidak begitu impresif, 0-100 km per jam dalam 13,2 detik, hasil pengetesan kami sendiri. Tapi itu masih figur yang reasonable untuk kelas low MPV, serta yang harus Anda rasakan sendiri adalah hentakan torsinya, karena itu yang istimewa di putaran tengah. Antara 1.500 sampai 3.000 RPM itu terasa lonjakan torsi yang sangat besar. Tapi memang mobil ini masih mengalami turbo lag. Mobil ini dilengkapi dengan satu turbo, dan turbo lag-nya cukup terasa. Kayak sekarang misalnya kita masukkan ke gigi 3, sekarang ini berjalan sekitar 60 km per jam, jadi di 2500. Saya injek gas full, tidak terjadi apa-apa, dan wah, tiba-tiba mendadak itu kuat sekali tenaganya. Jadi itu Anda harus hati-hati kalau misalnya menggunakan gigi 2, apalagi gigi 1, dan Anda menginjak gas penuh, karena 1 detik pertama tidak terjadi apa-apa, kemudian di detik kedua itu semua tenaga dan torsinya itu dimuntahkan oleh mesin. Namun bagi kami, yang sangat mengesankan adalah kehalusannya. Beberapa teman kami yang kami ajak naik mobil ini bahkan tidak sadar bahwa mobil ini adalah diesel. Dia mesin dieselnya halus, bukan hanya peredamannya, tapi dari luar pun memang mesin dieselnya itu tidak terlalu berisik, serta yang impresif adalah peredaman getarannya. Tidak akan ada perubahan kenyamanan antara R3 diesel dan ketika Anda naik ke yang bensin. Di sisi lain, kami juga menemukan beberapa kelemahan di mobil ini. Pertama adalah dia tidak ada auto lock, jadi kita harus mengunci sendiri setiap kali kita berjalan. Kemudian entah kenapa di mobil tes kami kali ini itu setirnya agak seret, jadi kadang-kadang kita merasa tidak natural dan tidak bisa kembali ke lurus lagi karena setirnya agak terhambat, sehingga mengurangi sedikit keasikan mengemudi. Tapi berbicara fun to drive, dia memang belum sampai selevel Honda Mobilio, namun jelas di atasnya Toyota Avanza dan Daihatsu Xenia. Dia terasa lebih ergonomis, lebih menggugah untuk dikemudikan. Namun secara keseluruhan, setelah mengetes mobil ini hampir seminggu penuh, kami pun merasakan bahwa kami sangat menyukai mobil ini. Hanya akan ada dua hal yang mungkin bisa membuat keraguan bagi calon pembeli mobil ini. Pertama adalah tidak direkomendasikannya penggunaan BBM diesel bersubsidi seperti solar atau biosolar. Padahal harganya lebih murah dibandingkan BBM diesel non-subsidi. Tapi itu bukan salah Suzuki dan teknologi mesinnya, itu adalah salah dari pemerintah dan Pertamina. Karena kenapa mesti subsidi itu diberikan untuk bahan bakar dengan kualitas yang buruk? Hilangkan saja bahan bakar itu, solar, dan berikan subsidi itu ke bahan bakar yang kualitasnya bagus, yang bisa memenuhi requirement mesin-mesin modern seperti yang ada di negara-negara tetangga dan negara-negara di seluruh dunia. Kemudian hal kedua yang akan menghambat konsumen membeli adalah tidak adanya transmisi matic, tapi itu kita tinggal menunggu apakah itu terjadi atau tidak. Tapi secara produk, secara yang ditawarkan oleh Suzuki, kami impress. Karena mobil ini harganya reasonable, kemudian performanya baik, kehematannya luar biasa, serta sistem hybridnya juga tidak terlalu rumit, yang itu tidak menimbulkan kekhawatiran orang bagaimana merawat mobil ini. Jelas ini lebih menggoda dari versi bensin. Kalau Anda memang suka R3,
tidak ada masalah sama sekali dengan R3 dan Anda mengincar mau membeli mobil ini, jangan beli yang bensin sebelum Anda mencoba yang diesel ini. Jadi begitulah hasil review kami terhadap Suzuki R3 Diesel Hybrid ini. Jangan lupa Anda klik like bila menyukai video ini serta komentar di bawah. Main-main juga ke website kami di www.autodriver.com dan jangan lupa mengisi polling kami di atas. Subscribe juga ke channel kami Autodriver bila Anda belum. Terima kasih Anda sudah menyaksikan. Sampai jumpa di video review kami selanjutnya.